Anda kembali di Kompas Petang bersama saya Cindy Sestiarani. Saudara, polisi menetapkan 7 tersangka dalam kasus bentrokan di lahan tebu di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Salah satunya adalah anggota DPRD Indramayu fraksi Demokrat. Akibat bentrokan, 2 petani tewas. Polisi memeriksa lebih dari 20 orang sebelum menetapkan tersangka peristiwa bentrokan yang terjadi Senin lalu. 1 dari 7 tersangka adalah Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Indramayu Selatan atau FKMIS. Dia anggota DPRD Kabupaten Indramayu fraksi Demokrat. Polisi menyebut tersangka memprovokasi petani yang terlibat bentrok diduga ingin menguasai lahan tebu. Tersangka juga sempat mengadang polisi saat ingin melerai bentrokan. Dan kita sudah tetapkan 7 orang tersangka. Salah satunya adalah Ketua FKMIS. Jadi peran ketua dari FKMIS ini adalah yang menggerakkan, yang menghasut, ya, untuk melakukan perlawanan baik kepada masyarakat petani penggarap yang bermitra dengan PG Jati 7 atau PT Raja Wali PG Jati 7 ini, dan juga melawan aparat. Ya, beberapa waktu yang lalu kami melaksanakan upaya penindakan terhadap orang-orang tersebut dan kita dihadang oleh orang-orang yang membawa senjata tajam. Oleh karena itu kita melaksanakan upaya tindakan tegas terukur terhadap para gerombolan tersebut. Bupati Indramayu menyebut mediasi sudah digelar agar tidak terjadi rebutan lahan tebu. Namun karena belum menemukan titik temu, diduga ada yang ingin cepat menguasai lahan. Bupati meminta polisi mencegah agar bentrokan tidak lagi terjadi. Karena menurutnya konflik ini sudah berlangsung lama. Sekitar berapa bulan yang lalu kan kita sudah ada mediasi ya, tapi mungkin karena ketidaksabaran atau ini sudah berlarut-larut ya akhirnya meledak. Dan ini saya benar-benar tindak tegas lah. Saya minta kepada aparat, bukan saya tidak melindungi dari permasalahan ini, tapi jangan ada menunggangi kata masyarakat. Ya kalau untuk itu kan pastinya media juga udah tahu lah, ya kan ya. Tinggal nanti itu adalah urusan dari APH sendiri seperti apa tindak lanjutnya. Yang penting saat ini masyarakat aman dan kita harus aman, petani juga tenang. Lebih lengkap terkait kasus ini kita akan terhubung dengan Ketua DPRD Indramayu Saifuddin. Selamat sore, Pak Saifuddin. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saifuddin, jadi polisi menyebut ada 1 anggota DPRD yang menjadi tersangka kasus bentrokan yang menewaskan 2 petani. Anda sudah mendapat informasi soal ini? Oke, terima kasih. Saya sudah mendapatkan informasi baik dari media maupun langsung dari Pak Kapolres. Alhamdulillah selama ini kita koordinasi selalu intens dengan pihak-pihak terkait, khususnya Pak Kapolres. Menyampaikan ada 7 tersangka, satunya adalah anggota DPRD. Anggota DPRD dari fraksi? Dari fraksi Demokrat. Oke, Pak Saifuddin sudah mendapat kronologi lengkap soal bentrokan yang melibatkan 1 anggota DPRD ini? Secara utuh belum ya, Mbak ya. Tapi kami juga mengikuti selama ini dengan pihak Kapolres. Terlepas nanti apa yang kita pahami, memang kompleksitas yang di sana itu sangat luar biasa dan memang perlu untuk juga ditegaskan. Apalagi ada korban 2 yang meninggal. Oke, persoalan ini disebutkan oleh Bupati bahwa sudah terjadi cukup lama. Apakah Pak Saifuddin juga mengetahui soal kasus dan awal mula dari kasus ini? Sepakat, Bupati tadi menyampaikan cukup lama ini, dari tahun ke tahun, bahkan sering terjadi korban. Bahkan di tahun 2019 itu juga ada korban meninggal. Sebelumnya hari ini yang 2 orang, 3 hari sebelumnya sudah terjadi pembacokan. Dan kami sangat prihatin atas itu. Memang ini kasihan petani kita. Tapi Pak Saifuddin juga tahukah ada anggota DPRD dari fraksi Demokrat itu juga sudah lama ada atau terlibat dalam permasalahan ini? Oke, beliau adalah kebetulan anggota DPRD sekaligus juga sebagai ketua ormas ya. Di sana itu forum masyarakat petani Indonesia Selatan ya, yang mana dia sebagai anggota DPRD periode 19-24. Oke, kemudian? Ya artinya tahu beliau adalah ketua forum ya. Oke, tahu juga berarti ya. Dan anggota DPRD ini Pak Saifuddin juga memprovokasi kelompok preman untuk menekan petani tebu. Anda tahu soal ini juga? Oke, masalah itu barangkali Pak Kapolres dan jajaran lebih tahu ya.
Artinya kami menghargai betul, menghormati betul proses hukum yang dijalankan oleh pihak Polres. Hmm. Sikap dari fraksi Demokrat soal kasus ini bagaimana Pak di DPRD? Kami belum dapat secara resmi dari pihak Demokrat, namun kami di DPRD cukup memberikan prihatin atas persoalan ini yang menyangkut satu anggota kami. Oke, dan setelah ditetapkan sebagai tersangka, bagaimana sikap dari DPRD terkait dengan salah satu anggota DPRD dari fraksi Demokrat ini? Pertama kami hanya mendengar dari pihak media, kemudian juga secara resmi kami belum mengambil sikap, hanya barangkali nanti kita punya AKD, alat kelengkapan DPRD, yaitu Badan Kehormatan, akan nanti dengan pimpinan akan berembuk bagaimana sikap kita terkait dengan keanggotaan daripada Pak inisial T ya, dari Partai Demokrat, seperti itu. Karena ini sudah masuk dalam proses hukum, apakah juga akan dibawa ke ranah etik di DPRD Indramayu selanjutnya? Kami menunggu dulu, posisi itu kan kami hargai dulu dari pihak polisian dalam rangka untuk proses penyidikan sampai kepada aparat hukum lainnya. Tapi juga memang kita perlu untuk membahas, walaupun kami juga belum menentukan untuk kepada alat kelengkapan dewan, yaitu Badan Kehormatan. Sebenarnya apa yang dilakukan DPRD jika ada satu anggotanya, Pak Saifuddin, terlibat dalam kasus hukum seperti ini? Biasanya langkah-langkah seperti apa yang dilakukan oleh DPRD? Yang pertama begini, kaitan dengan etik ya, yang ada di kita ini kan ada etik. Ya. Itu kan tentu landasannya adalah Undang-Undang 3, Undang-Undang 14 kemudian juga kami punya tata tertib. Hanya barangkali di sini kami belum bisa menentukan bagaimana, kapan, dan bagaimana nanti pada saatnya kita akan lakukan itu. Namun demikian terkait dengan keanggotaan kita, pastinya ini kan kita masih belum mendapatkan inkrah daripada apa yang, walaupun kami sudah mendengar langsung oleh Pak Kapolres bahwa beliau sudah masuk statusnya adalah tersangka. Saya kira itu, Mbak. Tapi kalau proses yang seharusnya dijalani sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan peraturan yang ada, jika ada anggota DPRD yang terlibat kasus hukum, apa langkah-langkah yang akan dilakukan di DPRD? Ini kita menganggap general ya, Pak, tidak siapapun. Tapi jika ada anggota DPRD. Kebetulan anggota DPRD pada masa ini pada masa reses, Mbak. Jadi kebetulan juga kami hanya dengan pimpinan saja berbicara, kami juga akan mengundang khusus yang lain bagaimana untuk mensikapi atas kejadian ini, termasuk satunya anggota DPRD. Baik, tapi secara umum Pak Saifuddin, biasanya jika ada yang terlibat kasus hukum, apakah akan langsung diberhentikan atau seperti apa prosesnya, Pak? Saya kira tidak juga ya. Kebetulan juga anggota DPRD, khususnya periode sekarang ini, DPRD belum mendapatkan ataupun tidak pernah ada kasus yang demikian. Ini baru pertama kali di DPRD Indramayu ada satu anggota DPRD terlibat kasus hukum. Ya, siap, Mbak. Baru pertama kali ya? Pertama kali, Mbak. Oke, jadi karena baru pertama kali inilah akhirnya belum ada sikap yang diambil oleh DPRD dan juga Pak Saifuddin sebagai Ketua DPRD. Tepat sekali, Mbak. Kita hati-hati di sini, jangan sampai juga mempengaruhi proses hukum lagi berjalan oleh pihak kepolisian. Apa yang dinanti dari fraksi Demokrat karena ada satu anggota, satu kadernya yang terlibat kasus ini oleh DPRD di Indramayu? Kami belum mendapatkan secara resmi dari pihak Partai Demokrat, hanya barangkali anggota yang sudah ke kami, katanya ada bantuan hukum dari Partai Demokrat kepada yang bersangkutan. Tapi dari DPRD tidak menunggu apa sikap dari Partai Demokrat, apa yang akan diambil oleh fraksi Demokrat soal ini, soal anggotanya yang terlibat kasus hukum? Belum, Mbak. Kami juga, saya pribadi juga masih shock nih, ada anggota kami juga, dan prihatin atas kejadian ini. Masih shock ya, Pak Saifuddin, karena tidak pernah terjadi sebelumnya? Betul sekali. Maaf. Jadi ketika dikabari oleh Kapolres terkait dengan kasus ini? Ya, pertama kali kan waktu diamankan dia sebagai saksi, udah statusnya naik jadi tersangka, ya itu juga kami tidak bisa masuk terlalu jauh ya dalam hal ini. Kami persilakan kepolisian. Tapi prinsip kami adalah equality before the law ini yang menjadi pijakan kita. Lalu bagaimana komunikasi dengan Kapolres terkait dengan kasus ini supaya hasil yang proses hukum ini terus berjalan, kemudian bisa diambil keputusan di DPRD terkait dengan mungkin dari ranah etiknya di DPRD Indramayu? Ya. Selama ini kita sudah komunikasi baik dengan Kapolres, dan kami masih memastikan Pak yang bersangkutan baik-baik saja, dan kami sudah ketemu dengan beliau di dalam ruang penyidikan dan dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja, dan kami juga masih belum bisa bersikap apapun, hanya barangkali kami masih memberikan satu dukungan moral saja
pada beliau supaya sehat-sehat selalu bisa menghadapi sebuah ujian yang dihadapi oleh beliau. Baik, menunggu juga sikap dari Partai Demokrat ya Pak Saifuddin. Ini kita punya pernyataan dari Ketua Balitbang DPC Partai Demokrat, Haris Solihin. Kita akan dengarkan. Sejauh mana keterlibatan Pak Taryadi ini dalam peristiwa itu. Jadi kami belum bisa menjawab apakah Pak Taryadi ini sebagai pengendali atau tidak. Karena pernah ditanyakan waktu kan 2 kali nih. Kejadian ini sudah 2 kali. Waktu kejadian pertama kita pernah menanyakan apakah Anda ini ikut menghasut atau mengarahkan atau bagaimana? Ya dia jawab tidak. Silakan ditanggapi Pak Saifuddin pernyataan dari Ketua Balitbang DPC Partai Demokrat soal kasus ini. Oke, itu masukan yang baik. Saya kira itu atas dasar daripada pengakuan Pak Taryadi kepada Partai Demokrat. Nah, juga ini bahan kami juga yang perlu untuk menjadi pengetahuan kami di DPRD, sebagaimana Pak adalah anggota DPRD, apa yang disampaikan oleh Pak Haris Solihin terkait dengan pengakuan dari pertanyaan Pak Solihin atas apakah ikut memprovokasi atau menggerakkan, jawabannya tidak. Ini juga kan harapan kita kalau memang itu benar, itu kan menjadi hal yang positif buat kami. Baik, komunikasi juga terus dibuka dengan pihak Polres Indramayu untuk bisa menjadikan pertimbangan dalam keputusan di ranah etik di DPRD Indramayu berikutnya. Terima kasih Pak Saifuddin telah berbagi informasi bersama kami di Kompas Petang hari ini.